Berhubung gue habis upgrade keyboard dari membran yang udah buluk dan berdebu ini ke mechanical keyboard, sekarang gue malah kepikiran, gimana sih caranya sebuah keyboard bisa bekerja? Alhasil, gue riset tentang cara kerja keyboard. Dan ya, ketemu. Dan sekarang gue mau kasih tahu hasil riset gue ya ke kalian. Jadi langsung aja kita bahas. Let's go. Jadi gini guys, keyboard itu sebenarnya alat input yang mengubah tombol jadi data digital yang bisa diproses komputer. Keyboard punya rangkaian sirkuit di dalamnya yang membaca tombol mana yang ditekan. Di dalam keyboard ada beberapa komponen penting. Yang pertama ada tombol atau keycaps-nya. Ini yang paling kelihatan di luar guys. Lalu di bawahnya ada switch, yaitu mekanisme yang mendeteksi tekanan. Dan terakhir ada PCB atau papan sirkuit yang menghubungkan semua tombol ke sebuah komputer. Nah sekarang gimana sih cara kerjanya? Sebenarnya cara kerjanya cukup simpel guys. Saat kalian mengetik tombol, switch akan tertutup. Ini menciptakan sirkuit elektrik yang lengkap dan mengirimkan sinyal ke PCB. Lalu PCB akan membaca sinyal itu dan menentukan tombol mana yang ditekan. Kemudian sinyal itu dikirimkan ke komputer dalam bentuk kode yang disebut scan kode. Lalu, sistem operasi komputer membaca scan kode ini dan menampilkan huruf atau perintah yang sesuai di layar. Tapi, nggak semua keyboard bekerja dengan cara yang sama cuy. Ada dua tipe utama keyboard, membran dan juga mechanical. Membran ini ya keyboard pertama gua yang udah gua ganti. Dan mechanical adalah keyboard yang gua pakai sekarang nih. Nah, jadi membran keyboard itu menggunakan lapisan membran untuk mendeteksi tekanan tombol. Keyboard ini biasanya murah cuy, tapi responnya nggak secepat tipe lain. Dan selanjutnya, mechanical keyboard. Mechanical keyboard ini menggunakan switch mekanisme di setiap tombolnya. Tipe ini lebih responsif dan biasanya tuh sering dipakai sama gamer atau programmer. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang cara kerja keyboard dan juga jenisnya. Tapi ada satu lagi yang menurut gua harus dibahas juga cuy, yaitu wireless keyboard. Wireless keyboard itu beda dari keyboard biasa. Dia nggak pakai kabel untuk menghubungkan keyboard ke komputer atau laptop, melainkan menggunakan sebuah teknologi nirkabel seperti Bluetooth atau USB. Keyboard USB biasanya dilengkapi dengan pemancar sinyal radio frekuensi, sementara komputer punya receiver kecil yang dihubungkan ke port USB. Pemancar dan receiver ini berkomunikasi melalui frekuensi radio, biasanya 2,4 GHz, untuk mengirimkan sinyal dari keyboard ke komputer. Nah, kalau menggunakan Bluetooth, biasanya keyboard terhubung langsung ke perangkat melalui teknologi Bluetooth tanpa perlu USB tambahan. Bluetooth ini bekerja dengan cara memasangkan perangkat keyboard dengan komputer atau gadget. Kelebihan keyboard wireless ini banyak banget cuy. Selain praktis dan rapi, ini juga bisa digunakan yang lebih jauh. Bahkan biasanya tuh hingga 10 meter untuk Bluetooth. Tapi keyboard wireless juga punya kekurangan cuy. Keyboard ini perlu daya tahan baterai, jadi kalian harus rajin mengecek atau menggantinya. Dan biasanya tuh kalau buat keyboard yang model-model murah, kadang tuh agak sedikit delay gitu cuy. Dan yang paling ngeselin, kalau kalian kehilangan USB-nya, jadinya keyboard kalian gak bakal bisa digunain cuy. Jadi sekarang kalian udah tahu kan, bagaimana caranya sebuah keyboard bisa bekerja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Oh ya guys, by the way makasih banyak nih, channel ini telah mencapai 100 subscriber. Ya, nggak tahu sih mau ngapain. Tapi ya udah makasih ya. Bye bye.